adalah seorang hamba yang dulunya hamba ini lari, menyimpang dari jalan Allah, berpaling dari kalam Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba ini tenggelam dalam lautan syahwat dan hawa nafsunya. Jadi seorang manusia yang dahulunya ingkar kepada Allah, yang dahulunya manusia ini mementingkan syahwat dan hawa nafsunya, tidak peduli hukum Allah, tidak peduli halal haram. Nah, kemudian si hamba ini diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, maka Allah bukakan hatinya untuk Islam, maka dia belajarlah hukum-hukum agama. Dia kemudian bersungguh-sungguh taat kepada Allah dengan menunaikan keperduannya, menjauhi larangan-larangan Allah, memperbanyak sunat-sunat dari sembahyang, puasa, dan sedekah. Dan lama masa yang demikian, artinya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seorang hamba yang dulunya ingkar kepada Allah kemudian dapat hidayah, akhirnya berbalik ke jalan Allah, menuntut ilmu. Pekerjaannya sekarang ini, yang dulunya jauh dari majelis ilmu, sekarang menuntut ilmu, ibadahnya kuat, zikirnya banyak. Adalah syaitan dahulunya menggoda ini hamba dengan kejahatan-kejahatan dan munkar. Dahulunya si hamba ini kawan syaitan, diajak syaitan berbuat maksiat, mau. Diajak syaitan berbuat kejahatan, mau. Setelah dapat hidayah Allah, maka hamba ini telah berbalik menjadi hamba yang taat, tekun ibadahnya. Nah, sesudah hamba tadi tekun dalam ibadah, sungguh dalam menuntut ilmu, syaitan itu menggoda lagi kepada hamba ini. Tapi godaannya bukan seperti dulu, mari minum arak, mari berjudi, mari berzina, mari melakukan riba. Itu godaan dahulu, kada mampan lagi. Karena ini orang sudah dapat hidayah dari Allah, sudah menuntut ilmu, sudah rajin ibadah. Nah, syaitan itu menggoda dia. Dengan apa godaan syaitan? Ala tara kaifa asbahta al'an. Oh si fulan, ya syaitan, apakah tidak kau lihat diri engkau sekarang ini? Engkau sekarang termasuk hamba Allah yang pilihan. Nah, engkau sekarang sudah masuk dalam hamba Allah yang pilihan. Engkau belajar hukum Allah, engkau menunaikan keperduan, engkau sudah menjauhi larangan, engkau sudah banyak melakukan yang sunat-sunat, engkau sudah dekat dengan para ulama-ulama. Sekarang engkau, ujar syaitan, termasuk aulia Allah al-muqarrabin. Sekarang engkau wali, dahulu ikan buntat, sekarang engkau wali. Ibadah engkau luar biasa, menuntut ilmu siang malam. Jadi engkau sekarang ini, ujar syaitan, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali Allah. Nah, apabila si hamba ini setuju dengan bisikan syaitan itu, ya syaitan ikam ni wali,
diterimanya itu. Oh, cocok aja aku wali, soalnya wah ini aku sudah belajar siang malam, zikir 10.000, salawat 10.000, cocok aja aku wali. Nah, wa tasharraba hadzal iha ilal yakin, dan masuk ini bisikan kepada yakin. Akhirnya dia yakin, wah aku ini besar bujur-bujur wali. Ada ila akbaha mimma kana alaihi sabiqa, maka dia ini hamba kembali kepada sesuatu yang lebih jahat daripada dahulunya. Nah, lebih jahat daripada dahulunya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya. Nah, jadi artinya kalau kita dahulu banyak maksiat kepada Allah, dahulu kita ingkar dengan hukum Allah, sekarang dapat hidayah, menuntut ilmu, banyak zikir, banyak amal. Setelah itu kita merasa bahwa diri kita ini adalah kekasih Allah, diri kita ini orang yang dekat kepada Allah, kita meyakini demikian. Nah, kita sebenarnya lebih jahat kedudukannya di sisi Allah daripada kelakuan kita yang dahulu kala yang suka maksiat itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Lau lam tuznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi, andai kata kalian itu tidak berbuat dosa sama sekali, aku sungguh takut kepada kalian akan jatuh dalam dosa yang lebih besar, yaitu dosa sifat ujub. Dosa sifat ujub tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, mata yakunur rajul musi'a? Qalat idza zanna annahu muhsin. Kapan seseorang itu dikatakan jahat di sisi Allah? Ujar Aisyah menjawab, bila mana dia sudah menyangka dirinya baik. Bila mana kita menyangka diri kita ini sudah baik, berarti kita orang yang jahat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.